Ini ada beberapa lauk pauk yang disediakan di sekitarnya, Pak. Salah satunya adalah ikan, Pak. Nih, ada 2 jenis ikan yang disajikan. Nih, ikan nih, ini ada ekornya. Iya, betul, Pak. Ini juga ikan semua, Pak, di sini, Pak. Jadi ini kan semua ya, Mas ya? Ikan ini kan ikan ini. Saya nyebut. Nanti ikan ini, ikan. Nah, ini aktivitas armada ya, kapalnya. Ya, bahwa ekosistem lingkungan laut pun juga sudah mulai digambarkan dengan detail di sini. Betul. Ya. Ini berarti ada keterkaitan makna, Pak. Ya. Dari ikan pada budaya Jawa kuno. Ya, kaitannya kalau dengan kondisi ini mungkin suatu pesan yang juga mendalam yang harus kita bisa terjemahkan. Candi Borobudur adalah candi Buddha Mahayana terbesar di dunia yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada 1991, Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai warisan dunia World Heritage oleh UNESCO. Candi Borobudur berdenah bujur sangkar dengan ukuran 123 x 123 meter dengan tinggi 34,5 meter dari tinggi asli 42 meter. Bangunan itu terdiri atas kaki, badan, dan puncak. Relief yang dipahatkan ada yang merupakan cerita dan ada yang hanya berupa bidang hias. Semuanya berjumlah 1.460 panel. Selain relief cerita, Borobudur juga diperindah oleh 504 arca Dhyani Buddha, lebih dari 300 tanpa kepala, dan 43 hilang. Pada relief candi, ada beberapa gambar tentang cara penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya bersama Ibu Wiwit, penanggung jawab untuk unit Borobudur. Dan kali ini saya juga di Borobudur. Kenapa sahabat ngebut dari di Borobudur? Ya, adalah satu peristiwa yang mungkin nanti kita ungkap, bahwa sejarah konsumsi ikan, bagaimana hubungan manusia dengan ikan ternyata terpahat dengan baik di Candi Borobudur ini. Betul. Nah, kita sebagai pembuka masuki kawasan Candi Borobudur sejak tahun 2021 Ibu ya, kalau saya. Ini Ibu mau sampaikan kita wajib menggunakan sandal yang disediakan. Itu adalah sandal upanat. Ibu mungkin bisa cerita kenapa kita harus menggunakan sandal upanat dan sejarahnya bagaimana, Bu? Baik, tentunya kita adakan upanat ini, sandal khusus namanya upanat ini berinjak dari pelestarian, Pak. Dari pelestarian karena sejak di Pugar tahun 1984 sampai sekarang kita setiap tahun rutin melakukan monitoring dan evaluasi keterawatan batu candi. Nah, dari hasil monitoring tersebut ternyata tangga naik menuju Candi Borobudur terutama sisi timur itu keausannya semakin meningkat. Keausannya, Pak? Iya, keausan tangga naik itu ternyata dampak dari gesekan pasir dengan sepatu yang dipakai oleh para pengunjung ya, terus kemudian menapak di tangga kemudian terjadi keausan. Nah, ini hampir 3,95 atau hampir 4 cm itu di total sampai dari tahun 84 sampai 2021-an begitu. Sehingga kami mempunyai inovasi, kita berangkat dari kajian-kajian. Awalnya kita melakukan kajian pelapisan tangga naik dengan kayu jati pernah, kemudian dengan karet pernah, tapi ternyata tidak efektif selama 6 bulan kan dari aspek maintenance-nya, perawatannya. Sehingga kemudian teman-teman berinovasi lagi, akhirnya awalnya melakukan sayembara sandal.
dengan berbagai model. Kemudian kita lakukan perkembangan terus, akhirnya model seperti ini yang kita terapkan. Model ini ada di relief Karmawi Bangga, panel 150, persembahan alas kaki begitu. Artinya bahasa Sanskerta, upanat. Upanatnya. Persembahan alas kaki begitu. Nah, kemudian di sisi yang lain masyarakat sekitar Borobudur itu kurang sejahtera. Akhirnya kami melakukan pemberdayaan masyarakat dari nol. Masyarakat Borobudur yang dia bukan pengrajin, akhirnya diciptakan menjadi pengrajin. Akhirnya sekarang masyarakat Borobudur 20 desa itu sudah alhamdulillah sudah ada pengrajin upanat ini, karena setiap hari harus 1.200 siap dan 1.200 siap juga untuk besok pagi. Oh, dari setiap hari harus ada, karena memang maksimal 1.200 pengunjung yang boleh naik ke struktur setiap harinya. Nah, itu sudah berjalan satu tahun karena kita mulai puasa tahun kemarin. Akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan kesejahteraan sudah terasa di masyarakat. Terima kasih Bu informasinya. Jadi sahabat Ngebut, ini adalah satu upaya untuk melestarikan warisan budaya Borobudur. Nanti kita akan bercerita banyak di atas ya. Tapi sebelum masuk tadi ada satu yang mungkin jadi pesan. Upanat. Upanat itu adalah sandal persembahan yang sebenarnya mungkin dirinya sudah, dan dari itu kemudian muncullah idenya Upanat ini untuk membantu kelestarian dari struktur dari Candi Borobudur. Alas kaki Upanat. Mari kita naik ke atas. Oke, sahabat Ngebut, sekarang kita di lorong 1 atau tingkat 3 ya. Tingkat 3 dari Candi Borobudur bersama Mas Hari. Beliau adalah arkeolog ya. Kita akan berbincang sebentar. Di sini Mas Hari, kalau kita lihat dari relief ini, Mas Hari akan cerita sebenarnya ini relief ini bercerita apa. Tapi sebelumnya mohon diceritakan secara singkat sejarah Borobudur ya. Terus kemudian pada segmen relief ini apa kaitannya yang kita akan ungkap bersama, bahwa waktu itu ikan sudah mulai dikonsumsi untuk ke acara-acara di tingkat kemasyarakatan maupun tingkat acara yang lain, tingkat agama ataupun kerajaan. Silakan. Ya, selamat pagi. Jadi kita sekarang berada di lorong 1 atau tingkat 3 di Candi Borobudur, di mana kita akan melihat pahatan relief naratif. Relief naratif ini adalah relief yang dibuatkan berdasarkan manuskrip keagamaan Buddha, ya, yang berasal dari India. Relief ini merupakan salah satu dari konstruksi atau elemen arsitektural Candi Borobudur yang diselesaikan pembangunannya pada tahun 824 Masehi. 824 Masehi diselesaikan pembangunannya, namun permulaan pembangunannya itu dimulai sekitar 795 Masehi. Ya. Sekitar tahun itu kemudian Borobudur dibangun dan diselesaikan pembangunannya. Informasi mengenai pembangunan Borobudur, kesejarahan Borobudur, dan filosofis dari Candi Borobudur itu diambil dari sumber prasasti Jawa kuno, yang salah satunya adalah prasasti Karangtengah atau Kayumbungan, berangka tahun 824 Masehi, yang menyampaikan informasi adanya perubahan struktural atau arsitektural pada Candi Borobudur yang saat itu didirikan atau diselesaikan pembangunannya oleh Maharaja Samaratungga. Prasasti selanjutnya yang terkait dengan Candi Borobudur, di mana kita mendapatkan sumber-sumber data arkeologi mengenai Candi Borobudur secara lebih detail, kemudian pada prasasti Sri Kahulunan atau prasasti Tri Tepusan, berangka tahun 842 Masehi. 842 Masehi ini diceritakan adanya bangunan suci yang namanya Kamulan Nibumi Sambara. Kamulan Nibumi Sambara. Kamulan Nibumi Sambara ini adalah nama sebenarnya dari Borobudur. Nama awalnya Borobudur itu. Menurut prasasti Jawa kuno tersebut di tahun 842 Masehi, yang artinya adalah bukit yang merupakan puncak atau kumpulan kebajikan Buddha. Inilah yang kita sebut sebagai Borobudur saat ini. Banyak para ahli mengartikan Borobudur, tapi salah satu pengartian Borobudur dari prasasti itu adalah bukit di mana berkumpulnya puncak kebajikan Buddha pada saat itu. Yang disebut Kamulan Nibumi Sambara atau kemudian diteruskan oleh ahli arkeologi pada masa Hindia Belanda yang namanya J.G. Descasparis itu
Kamulani Bumi Sambara Budara. Nah, inilah yang menyebut mengenai Borobudur ini. Yang pada prasasti tersebut juga disebut sebagai bangunan bertingkat 10 atau berlapis 10, Pak. Ada 10 lapis, 10 tingkatan di Candi Borobudur ini yang sesuai dengan filosofi Buddha yang kita sebut sebagai Dasa Bodhisattva Bumi. Dasa Bodhisattva Bumi itu adalah tingkatan manusia untuk melepaskan diri dari nafsu dunia. Nah, untuk melepaskan diri dari nafsu dunia tersebut, umat Buddha yang pada saat itu berada pada lingkup kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah, di mana maharajanya salah satunya adalah Maharaja Samaratungga yang menyelesaikan konstruksi Borobudur ini, kemudian memahatkan panel-panel relief ini. Kita sekarang ke panel relief ini. Panel relief di Candi Borobudur ini, panel relief naratif di Candi Borobudur itu kesemuanya ada 1460 panel, Pak. 1460 panel. 60 panel, ini salah satunya ini. Salah satunya ini. Jadi 1460 panel itu dibagi dalam berbagai tema. Yang pada bagian kaki Karmawi Bangga, yang pada bagian tubuhnya atau bagian lorongnya, diantaranya ada Lalita Vistara yang di atas. Ini merupakan biografi Siddhartha Gautama sendiri. Ini biografi Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu sendiri. Di bawahnya ada barisan relief Jataka Awadana, yang merupakan bentuk-bentuk inkarnasi dari Bodhisattva. Perwujudan dari Bodhisattva, kelahiran kembali dari Bodhisattva untuk mengajarkan budi pekerti kepada manusia. Barangkali ini menurut kami para arkeolog, barangkali inilah yang kita sebut sebagai lokal indigenous, Pak. Yang tidak dijumpai bahkan di negara asalnya agama Buddha itu sendiri. Ini jadi unsur kearifan lokal ini muncul di sini. Iya. Karena sini, relief ini dipahatkan berdasarkan manuskrip yang dibawa dari India. Nah, manuskripnya dari India, tapi dipahatkan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar Jawa kuno pada saat itu. Inilah data arkeologi yang digunakan oleh para arkeolog dan semua para sarjana atau para ilmuwan untuk merekonstruksi bagaimana kehidupan masyarakat Jawa kuno pada saat itu. Bagaimana mereka berpakaian, apa saja vegetasi yang tumbuh, yaitu ada pohon sukun di sana, ada pohon mangga di sini. Bagaimana cara mereka berkehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melakukan jamuan makan, Pak. Jamuan makan. Jadi ini adalah menggambarkan satu relief merekam jamuan makan. Jamuan makan dan persembahan makan kepada seorang bangsawan. Kita lihat di sini yang bulat ini adalah nasinya, Pak. Ini nasi. Yang bulat ini. Bulat ini adalah nasi yang kita yang sebut ini, sebagai kol. Nah, ini ada beberapa lauk pauk yang disediakan di sekitarnya, Pak. Salah satunya adalah ikan, Pak. Nih, ada 2 jenis ikan yang disajikan. Ikan nih, ini ada ekornya. Betul, Pak. Jadi pada waktu itu ikan sudah menjadi bagian dari lauk pauk untuk jamuan. Dari lauk pauk untuk jamuan, Pak. Dan ikan itu menurut banyak prasasti Jawa kuno disebutkan sebagai makanan yang disajikan dalam penetapan sima, Pak. Artinya apa itu? Sima itu adalah sebuah upacara penetapan status tanah yang dibebaskan dari pajak oleh maharaja atau penguasa pada saat jadi itu. penetapan untuk penetapan tanah. Status tanah. Status tanah raja. Itu ditandai dengan makan ikan. Salah satunya diakhiri dengan makan-makan yang disajikan, salah satunya adalah ikan. Banyak disebut dalam prasasti. Bagaimana cara penyajian ikan pada saat itu? Nah, salah satunya adalah diawetkan dengan pengasapan, Pak. Asap. Dan dibuat dendeng, Pak. Pada saat itu. Ini disebut dalam prasasti Jawa kuno juga. Jadi waktu itu ikan sudah menjadi bagian dari acara suatu prosesi tanah. Kemudian juga cara memasak, mengolahnya tercatatnya adalah dalam prasasti salah satunya dengan pengasapan itu, cara mengawetkannya dengan. Namun tentunya kita belum bisa merekonstruksi lebih jauh merekonstruksi sepanjang masakan ikan itu bisa dengan data-data etnoarkeologi atau bagaimana masyarakat tradisional mengolah ikan pada saat ini mungkin tidak jauh berbeda dengan masa lalu, Pak. Nah, seperti itu. Resep warisan itu berjalan dan pemirsa, sahabat ngebut, ini menarik. Di segmen pertama ini sudah kita lihat ada segmen relief di sini yang bukan satu kearifan lokal yang direkam dalam relief ini adalah jamuan, dan jamuan itu adalah salah satu lauknya adalah ikan. Tadi Mas Ari juga menyatakan bagaimana ikan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini salah satu yang tercatat di masyarakat Candi Borobudur itu adalah ikan sebagai salah satu penanda prosesi seremonial dalam serah terima lahan. Kita lanjutkan di relief yang lain.
Ya. Sahabat ngebut, kita sekarang masih di lorong 1 sebelah utara. Ini ada satu relief yang menarik. Nanti Mas Ari akan menjelaskan lebih detail. Ini ada gambaran ada kapal, ya. Kapal, kemudian ini adalah mungkin laut nih, air. Laut, air. Terus ini ada ikan-ikan, ya. Ada ikan, ada mati, makan terus ada pahatan matanya di kelihatan, ya. Ya. Nah, Mas Ari, ini apa yang diungkap dari relief ini? Apa yang terekam dari yang disampaikan atau makna relief ini? Ya, kita sekarang masih berada di lorong 1, ya Bapak Ibu sekalian, kita berada di sisi utara. Kita akan melihat relief yang sangat monumental ini. Yang sangat monumental sebenarnya yang banyak disoroti adalah kapal atau kapal yang bercadik, ya toh. Yang ini adalah khas kapal dari masa Jawa kuno yang tidak disumpai di daerah manapun. Jadi konstruksi kapal ini khas Jawa kuno ya? Iya, khas Jawa kuno. Ini ada cadik, ada ininya cadiknya. Ya? Kapal bercadik ini adalah sejenis kapal dagang yang digunakan untuk berdagang. Nah, ini sebenarnya data yang terekam pada relief ini yang diinterpretasikan oleh para arkeolog bahwa dulu kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah di abad 8 sampai 10 Masehi bukan hanya kerajaan yang agraris atau mengelola hasil-hasil dari tanah atau dari hasil-hasil pertanian, namun juga sudah mengambil hasil laut maritim, perdagangan juga. Nah, ini penggambaran ikan yang digambarkan di sini adalah menggambarkan lingkungan, lingkungan perairan laut, ya. Lingkungan perairan laut yang bisa kita lihat dari pahatan ikan ini, ada beberapa jenis ikan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang kita sebut dengan lokal indigenous, sedetail apapun itu kondisi ekosistem masih waktu itu, ya. Pada saat itu aktivitasnya, lingkungan, bagaimana lingkungan sosial, lingkungan alam itu dipahatkan secara detail pada relief di Candi Borobudur yang tidak dijumpai di relief manapun di dunia ini. Ini memudahkan kita untuk merekonstruksi aktivitasnya bagaimana sih flora dan fauna yang ada di situ sebagai sumber daya hayati. Itu seperti apa yang bisa kita berarti saksikan. Sumber daya ini juga sudah mencerminkan arti penting buat masyarakat pada waktu itu, kan? Betul. Sehingga aktivitas mereka sampai terekam dalam relief ini. Betul. Nah, ini selain untuk menggunakan perdagangan, di sini ada sumber daya ikan di laut juga. Iya, ini terekam. kita Berarti mungkin ternyata ini ada satu banyak, yang bagus. Banyak sekali, Pak. Kan? Namun kita para arkeolog belum bisa menjangkau untuk spesies apa yang digambarkan. Namun demikian bahwa ini adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat itu. Ikan sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat itu. Laut juga merupakan sudah aktivitas yang terekam di sini. Makanya digambarkan karena berhubungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa kuno di abad 8 sampai 10 Masehi. Di abad 8 sampai 10 ikan, laut dan aktivitas di laut melalui kapal ini sudah terekam. Sahabat, kita lanjutkan. Semakin menarik di relief Borobudur. Jadi sahabat ngebut, kalau kita lihat demikian ada tadi kapal, kalau bentuk kapalnya mirip kapal dari Jawa kuno, ini Mataram kuno, ya. Namun jenis ikannya, pahatannya beda-beda nih. Nanti mohon bantuannya di saat masing-masing, ya. Berarti ada beberapa jenis ikan yang saat ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat pada masa Jawa kuno. Makanya itu mereka menggambarkan secara relief. Merekamnya di sini, ya. Betul. Sahabat ngebut, ini menarik hal yang juga terekam. Untuk menurut informasi Mas Aris, ini telaga ini, Mas, ya? Dengan aktivitas telaga, ada pohon, ada ini, ya? Ini teratai, Pak. Teratai? Oh, ini teratai, ini teratai ini. Lotus, Pak. Lotus, ya? Oh ya, lotus ini di telaga. Kemudian di sini terekam ikan. Jadi ikan darat dan ikan air tawar sudah menjadi bagian yang terekam. Betul. Kenapa mereka memahatkan secara detail ikan-ikan ini? Ya karena mereka terhubung atau berhubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan ikan sebagai sumber daya hayati mereka. Ya. Ini ada berarti hubungannya sangat erat nih. Betul. Kenapa kok? Pertanyaannya kenapa ikan digambarkan? Ya karena mempunyai makna khusus mestinya. Makna penggambaran kenapa digambarkan? Karena di candi selain Borobudur misalnya yang sama-sama Buddha saja ya, yang di India, di Angkor dan di Nepal dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Ini ada spesifik candi yang ada di Indonesia, ya? Iya, betul. Ikan. Nah, ini aktivitas armada, ya, kapalnya. Nah, ini apa ini? Ini aktivitas perdagangan di lautan. Mereka kan untuk kapal besar ini, Pak, ya. Kapal besar itu dia tidak akan mencapai pada bagian pantainya. Karena dia memerlukan kapal-kapal atau perahu-perahu kecil untuk
membawa sampai ke bibir pantainya. Jadi ini pemindahan barang ya Mas? Iya, aktivitas seperti itu. Ya. Salah satunya ini ada makara, ini kan seperti buaya ya Pak ya? Ya. Buaya ini ada giginya, dia mangap gitu, kemudian ini ada ikan. Ini ikan-ikan di dalam di perairan lautnya. Ya, ini ada bentuk dari perahunya. Perahunya, ya betul, kapalnya tadi. Kapalnya. Ya. Bahwa ekosistem lingkungan laut pun juga sudah mulai digambarkan dengan detail di sini. Betul. Ya. Ini berarti ada keterkaitan makna, Pak. Ya. Dari ikan pada budaya Jawa kuno. Ya. Kaitannya kalau dengan kondisi ini mungkin suatu pesan yang juga mendalam yang harus kita bisa terjemahkan saat ini yang ke depan. Betul. Menjaga lingkungan laut, ya. Tetap ini menjadi bestari, penting karena ya. Keterkaitan emosi masyarakat pada saat itu dengan lingkungan cukup tinggi dan sangat tinggi, bahkan digambarkan di relief Borobudur ya. Betul, Pak. Nah ini setiap kegiatan ada relief yang merekam tentang kapal, tentang perahu, aktivitas perahu, lingkungan di bawahnya ikan itu digambarkan. Betapa pentingnya ikan pada saat itu mempunyai satu hubungan sebagai hal yang punya ikatan dengan masyarakat pada saat itu ya. Mari kita jaga lingkungan karena nenek moyang kita, leluhur kita sudah berpesan dari awal ya kan, dari dulu lingkungan itu penting. Sahabat Ngebut, ini bagian dari rangkaian liputan kita hari ini ya. Tadi dengan Mas Hari sudah di Candi ya. Nah sekarang kita melakukan sedikit review Mas, sedikit mungkin untuk apa yang kita bahas di atas ya. Satu, yang pertama yang sudah kita dapatkan bahwa ikan atau kehidupan dengan interaksi dengan alamnya tergambar di relief tadi ya. Salah satunya adalah bagaimana ikan dengan budaya pada saat itu. Nah, baik untuk acara-acara perjamuan, ya kan, kemudian aktivitas lingkungan itu juga tercatat. Betul. Nah, Borobudur yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia tahun 1991, ya kan, ini adalah merupakan satu warisan yang harus kita rawat, kemudian kita kaji lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan dari inti-inti makna reliefnya ya, ataupun pesan sejarahnya untuk kehidupan bangsa ke depan yang lebih baik ya. Mas Hari, mohon diceritakan terkait dengan lingkungan, ikan dan budaya masyarakat ya, yang ini aja menjadi kami mempunyai satu message untuk masyarakat semua, bagaimana kita tingkatkan konsumsi ikan ya. Kemudian dalam ini adalah intinya adalah bagaimana meningkatkan asupan protein kepada masyarakat Indonesia. Karena kecukupan protein ya, itu adalah satu hal penting membangun bangsa yang cerdas, kuat dan tangguh ya. Silahkan Mas Hari. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Borobudur adalah World Cultural Heritage. Ya. World Cultural Heritage itu adalah sebuah pusaka yang akan kita berikan kepada generasi selanjutnya. Ini sekarang berada di tangan generasi kita, Pak. Ya. Selanjutnya harus kita berikan World Heritage itu kepada anak cucu kita nanti, supaya mereka mendapatkan pengetahuan, supaya mereka mendapatkan gambaran bahwa nenek moyang kita pada masa lalu itu sudah
memiliki pengetahuan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang sudah advance dalam ilmu pengetahuan dan sosial budaya pada masa itu. Nah, ini tergambar pada relief di Candi Borobudur. Kita ketahui bersama Borobudur diselesaikan konstruksinya lebih kurang 824 Masehi. Ya. Kemudian pada abad 8 sampai 10 Masehi sebelum kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ini intensif digunakan untuk peribadatan umat Buddha Mahayana pada masa kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Informasi yang terkandung di dalam Candi Borobudur ini sangatlah banyak, Pak. Bahkan kalau menurut saya kita hanya bisa mencapainya itu mungkin saat ini baru 5% saja. 5% apa yang kalau terkandung saya, informasi di situ. Informasi yang terkandung Borobudur itu menurut saya adalah sebuah kapsul waktu, Pak. Dari pengetahuan dari kondisi sosial budaya di abad 8 sampai 10 Masehi yang harus kita pelajari karena pada saat itu kita sudah mencapai sebuah peradaban yang tinggi, Pak. Bahkan lebih tinggi dari saudara-saudara kita di Asia Tenggara Daratan ataupun daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Kita memegang, kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi pada saat itu. Buktinya apa? Data arkeologis yang bisa kita buktikan adalah Candi Borobudur, di mana relief-relief itu ya sebagai presentasi dari manuskrip bercorak keagamaan Buddha yang dibawa dari India ke Nusantara. Ini ditransformasikan, disampaikan informasinya dengan sangat elegan. Inilah yang disebut sebagai lokal indigenous, Pak. Kejeniusan lokal kita mengolah sebuah manuskrip berbahasa Sanskrit ke dalam sebuah pahatan relief, ya, 3 dimensi yang bisa kita lihat, bisa kita pahami, dan itu sangat detail, Pak. Dalam hal ini adalah bagaimana kita merekonstruksi, menginterpretasikan hubungan manusia, ya, pada masa lalu di abad 8 sampai 10 Masehi dalam kaitannya dengan kondisi sosial budaya dan apakah penggambaran-penggambaran tersebut memberikan informasi kepada kita, salah satunya hubungan manusia dalam berkaitan dengan ikan. Ini juga digambarkan dengan detail pada sebuah panel relief yang kita saksikan tadi pagi, Pak. Ada lingkungan ekosistem, ya, ekosistem laut, ekosistem perairan darat dan sebagainya digambarkan beserta ikannya. Penggambaran itu sangat detailnya, ya, sehingga ikan itu digambarkan dengan berbagai jenis. Ya, mungkin ini bisa ditindaklanjuti, ini membuka peluang kita terkait identifikasi dan penelitian spesies ikan apa yang ada dijumpai di abad 8 sampai 10 Masehi. Pahatan ikan pada reliefnya adalah presentasi dari manuskrip keagamaan Buddha, tapi lingkungannya adalah interpretasi lingkungan masa lalu di Jawa kuno, Pak. Jadi itu adalah yang tadi direliefkan itu manuskrip dari India, ya. Kemudian di relief itu adalah bagaimana menggambarkan situasi interaksi alam dan masyarakat dan manusia pada waktu itu, ya kan? Di zaman abad 8 hingga 10 Masehi, ya. Ini sangat cantik tadi. Kita bisa lihat bagaimana ekosistem laut, ya, yang ada kegiatan armada, mungkin perdagangan dan semuanya. Namun lautnya digambarkan dengan gelombang, ombak dan ikan, ya. Berarti ada kelimpahan ikan pada waktu itu, sehingga bisa direkam dalam relief tersebut. Kemudian dalam satu relief lagi melakukan satu ekosistem di telaga. Ya. Ada lotusnya, ya. Karena telaga ini dicerminkan ada lotus nih, Mas, ya. Nah, di situ juga ikan. Namun bentuknya dari setiap relief ke relief itu untuk ikannya beda-beda. Artinya bahwa kelimpahan ikan juga tergambarkan di situ. Jenisnya tidak hanya satu, tapi beragam jenis. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin menjadi satu makna dari relief, sumber ilmu, sumber informasi yang terekam di situ. Berarti masyarakat Jawa pada waktu itu mempunyai satu interaksi yang kuat dengan alam, ya. Kemudian salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya ikan di sini bagian dari kehidupannya, ya. Sahabat Ngebut, hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwit atas kesempatan untuk melihat makna dari Borobudur yang tercantum di relief, sebuah perjalanan lorong waktu di mana ilmu, budaya, tradisi tercatat dalam relief itu. Ibu, kami ucapkan terima kasih, dan ini adalah satu yang menjadi
proses bagaimana Borobudur sampai sekarang tetap terjaga dengan baik. Tahun 1983 selesai dibuka. Tanggal 23 Februari Borobudur selesai dibuka. Mari kita pertahankan, kita cintai warisan budaya ini, bagian dari pembelajaran kita ke depan. Mungkin Ibu ada yang sampaikan kepada masyarakat terkait dengan Borobudur? Ya. Baik, terima kasih Pak Budi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu kementerian yang mengupas habis dari relief kami. Ini baru salah satu relief yang bermakna ikan yang ini diwajibkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia untuk gemar makan ikan ya, Pak. Ya. Dan masih banyak lagi narasi-narasi lainnya dari relief Borobudur yang bisa diambil oleh masyarakat lainnya, kementerian lainnya, stakeholder lainnya, dan kami siap membantu. Terima kasih, Bu. Jadi sahabat ngebut, ya, kita telah diberikan semangat oleh para leluhur kita, oleh para sesepuh kita, apa yang tercantum di relief itu. Jaga lingkungan, ekosistem laut, ekosistem perairan, di mana di situ ikan tergambar. Setiap ada relief itu di situ ekosistem, maka lingkungan ada ikan. Ya, itu bagian dari masyarakat mereka pada saat itu. Kemudian juga merupakan sajian-sajian dalam perjamuannya. Mari kita tingkatkan gemar makan ikan, mari kita tingkatkan asupan protein sehingga masyarakat kita semakin cerdas, semakin kuat, semakin teguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.